Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan baca sirah tentang pembelahan dada. Ya. Pagi itu Muhammad kecil keluar bersama saudara sepersusuan dan teman-teman sebayanya. Mereka bermain dan mengembala kambing di tengah udara pedalaman yang segar. Tiba-tiba datanglah dua sosok bergamis putih mendekati mereka. Salah satu sosok itu meraih tangan Muhammad dan membawanya. Anak-anak lainnya ketakutan. Mereka belum pernah melihat kedua sosok itu. Mereka mengira Muhammad akan diculik. Abdullah putra Halimah diam-diam mengikuti mereka. Dia melihat Muhammad yang masih kaget dirangkul dan dibaringkan, mengira Muhammad akan disakiti. Dia pun segera berlari pulang, meminta tolong kepada kedua orang tuanya. Ternyata kedua sosok itu adalah malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril membuka baju Muhammad. Lalu dia membelah dada Muhammad dan mengambil hatinya. Jibril mengeluarkan segumpal darah dari hati tersebut. Ini bagian setan dalam dirimu, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencuci gumpalan darah itu di dalam bejana emas berisi air zam-zam. Setelah hati itu bersih, dia mengembalikan hati itu ke tempat semula di dalam tubuh Muhammad. Ketika Halimah dan suaminya tiba, mereka hanya mendapati Muhammad sendirian. Dia berlari mendekati Halimah sambil menangis. Halimah segera memeluknya sambil bertanya, "Apa yang terjadi padamu, anakku?" "Dua orang lelaki bergamis putih mendatangiku," jawab Muhammad kecil. "Lalu mereka membaringkanku dan membelah dadaku untuk mencari sesuatu. Entah apa aku tidak tahu," kata Muhammad kecil. Peristiwa ini sangat merisaukan Halimah dan suaminya. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mereka pun cemas akan keselamatan Muhammad. "Demi Allah," ujar Al-Haris, "aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Lebih baik kita kembalikan dia kepada keluarganya." Halimah dan suaminya segera berkemas untuk mengembalikan Muhammad ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya. Dia melambaikan tangan kepada mereka. Unta terus berjalan membawa Muhammad pergi. Di belakang mereka kian menjauh dusun Bani Sa'ad dan semua kenangan masa kecilnya. Perjalanan pulang Muhammad tidak semudah yang disangka. Apa yang terjadi? Ayat yang terkait adalah Quran Surah Asy-Syarah ayat 1-3, yang artinya, "Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu." Jadi bisa dilihat dalam Quran Asy-Syahr ayat 1-3. Ya, baiklah. Selanjutnya Muhammad hilang. Malam itu mereka memasuki kota Mekah. Ternyata keramaian luar biasa menyambut mereka. Banyak orang sedang berkunjung ke Mekah untuk berziarah ke Ka'bah atau berdagang. Saat melalui kerumunan itulah Muhammad kecil terpisah dan tersesat. Halimah dan suaminya pun kalut karena kehilangan jejak Muhammad. Mereka berkeliling mencari-cari, tapi Muhammad tak terlihat. Mereka kebingungan apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka menemui Abdul Muthalib dengan berurai air mata. Halimah melaporkan yang terjadi. "Sungguh, malam ini aku datang bersama Muhammad. Akan tetapi
saat aku berada di Mekah atas, tiba-tiba dia lenyap. Demi Allah, aku tidak tahu di mana dia kini berada." Mendengar itu, Abdul Muthalib pun segera mencari cucu kesayangannya. Dengan dibantu ahli pencari jejak, mereka menyusuri jejak Muhammad. Ketika sedang mengendarai kuda, Abdul Muthalib berdoa, "Wahai Tuhan, kembalikanlah anakku, kembalikanlah dia, Tuhanku, buatlah untukku anugerah." Tiba-tiba datanglah Waraqah bin Naufal dari Bani Asad bersama seorang temannya. Mereka membawa Muhammad. "Inilah cucumu, kami menemukannya di Mekah atas," Waraqah menjelaskan. Abdul Muthalib hampir tak sanggup bicara saking lega dan gembiranya. "Cucuku," ujarnya sambil mendekap Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib memanggul cucunya di pundak. Dia bawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Di sana Abdul Muthalib memohonkan perlindungan dan berdoa untuk cucunya itu. Setelah itu, Halimah dan suaminya mengantarkan Muhammad ke rumah ibunya. Tidakkah Aminah akan merasa curiga dengan kedatangan mereka yang teramat mendadak? Ayat yang terkait adalah Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Quran Surah Al-Kahf ayat 110. Ya, Al-Kahfi. Ya, yang terakhir, kembali bersama bunda. Jadi Nabi Muhammad kembali bersama ibunya. Bunda. Aminah tertegun karena kaget. Muhammad tiba-tiba kembali ke Mekah, diantar oleh Halimah dan suaminya. Segera Aminah memeluk putranya, lalu dia berpaling kepada Halimah dan bertanya penasaran, "Mengapa kalian mengembalikannya, wahai ibu susuan? Bukankah kalian sendiri yang meminta untuk melanjutkan mengasuhnya?" "Tidak ada masalah," jawab Halimah sambil memandang Muhammad. "Namun Allah telah membesarkannya. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Jadi sekarang aku mengembalikannya sesuai keinginanmu." "Sepertinya kalian menyimpan rahasia tentang Muhammad." Aminah terdiam sejenak dengan pandangan menyelidik. "Namun kalian tidak mau bercerita kepadaku." Halimah tidak bisa mengelak lagi. Dengan dada berdebar, dia pun menceritakan peristiwa itu. Di luar perkiraan Halimah, wajah Aminah tetap tenang. "Apakah engkau takut dia diganggu setan?" tanya Aminah. "Benar," jawab Halimah. "Demi Allah, sama sekali tidak. Setan tidak mungkin bisa mengganggunya." Aminah meyakinkan Halimah, "Sesungguhnya anakku ini akan menjadi orang besar kelak. Maukah engkau kuceritakan tentang dia?" lanjutnya. Halimah mengangguk, lalu Aminah berkisah, "Tatkala mengandung Muhammad, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar itu, aku dapat melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang." Dengan wajah takjub, Halimah mendengarkan. Aminah melanjutkan, "Sungguh, aku belum pernah melihat kandungan yang lebih ringan dan lebih mudah dari yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menengadah ke langit." Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkan dia bersamaku dan pulanglah dengan tenang." Halimah dan suaminya pun pamit. "Selamat tinggal, anakku Muhammad. Semoga engkau menjadi orang besar kelak."
pesannya.